Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahmanir Fariski dengan NIM 6670220131, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan dari sistem politik, partai, dan juga kondisi sosial budaya dari dua negara, yaitu Tiongkok dan juga Korea Utara. Yang pertama, sistem pemerintahan Korea Utara. Sistem pemerintahan Korea Utara didasarkan pada ideologi Juche yang dikembangkan oleh pemimpin pendahulu yaitu Kim Il-sung. Pemerintah Korea Utara yang dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea memiliki Partai Buruh Korea sebagai partai politik yang dominan. Partai ini memiliki kendali penuh atas sistem politik dan pemerintahan negara. Pemimpin tertinggi Korea Utara adalah Ketua Partai Buruh Korea yang saat ini dijabat oleh Kim Jong-un. Posisi ini memberikan kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan politik dan arah negara. Di bawah Ketua Partai Buruh Korea terdapat Dewan Pertahanan Nasional dan Komisi Urusan Negara yang merupakan badan-badan penting dalam pengambilan keputusan. Sistem pemerintahan Korea Utara dikritik karena melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia lainnya seringkali tidak dihormati oleh pemerintah. Aktivis hak asasi manusia dan wartawan yang mengkritik rezim seringkali ditahan dan dihukum. Hal ini menciptakan lingkungan yang terbatas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengkritik pemerintah. Struktur pemerintahan Korea Utara mencakup sistem politik, partai politik yang dominan, hingga peran dan fungsi dari badan-badan pemerintah yang berperan dalam pengambilan keputusan. Partai Buruh Korea adalah partai politik dominan di Korea Utara, didirikan oleh Kim Il-sung pada tahun 1945 dan sejak itu menjadi kekuatan politik yang dominan di negara ini. Partai ini memiliki struktur hierarkis yang kuat, dengan komite sentral sebagai badan pengambil keputusan tertinggi. Di bawah komite sentral terdapat departemen dan biro yang mengawasi berbagai aspek kehidupan politik dan sosial di negara ini. Kehidupan sehari-hari Korea Utara dikendalikan oleh pemerintah. Masyarakat diberikan akses terbatas terhadap informasi dan media. Pangan dan bahan kebutuhan pokok dikendalikan oleh pemerintah yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem distribusi yang terpusat juga mempengaruhi ketersediaan barang dan layanan di negara ini. Salah satu kebijakan luar negeri utama Korea Utara adalah menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Negara ini seringkali mempertahankan sikap keras terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman, termasuk Amerika Serikat dan Korea Selatan. Korea Utara juga memiliki hubungan dekat dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia yang memberikan dukungan politik dan ekonomi. Korea Utara juga dikenal dengan program nuklirnya yang kontroversial. Garis keturunan dalam keluarga Kim memainkan peran penting dalam kepemimpinan negara ini. Konsep Kim Il-sungisme dan Kim Jong-ilisme mempromosikan garis keturunan sebagai faktor penting dalam melegitimasi kekuasaan. Pemerintah Korea Utara mengklaim bahwa keluarga Kim adalah garis keturunan revolusioner yang memiliki kebijakan dan kebijakan pemerintah yang terinspirasi oleh pemikiran Kim Il-sung. Yang kedua, sistem kepartaian di Korea Utara. Sistem kepartaian di Korea Utara didasarkan pada ideologi Juche yang dikembangkan oleh pemimpin terdahulu yaitu Kim Il-sung. Pemerintah Korea Utara yang dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea memiliki Partai Buruh Korea sebagai partai politik yang dominan. Partai ini memiliki kendali penuh atas sistem politik dan pemerintahan negara. Pemimpin tertinggi Korea Utara adalah Ketua Partai Buruh Korea saat ini yang dijabat oleh Kim Jong-un. Posisi ini memberikan kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan politik dan arah negara. Di bawah Ketua Partai Buruh Korea terdapat Dewan Pertahanan Nasional dan Komisi Urusan Negara, yang merupakan badan-badan penting dalam pengambilan keputusan. Konsep Juche diciptakan oleh Hwang Chang-yip
dan kemudian dikaitkan dengan Kim Il-sung. Negara ini sebenarnya merupakan negara satu partai yang berada di bawah kediktatoran keluarga totaliter. Negara ini juga bisa disebut sebagai negara yang menganut sistem monarki absolut dengan pemimpinnya bernama Kim Il-sung dan ahli warisnya sebagai penguasanya. Sistem politik negara ini dibangun atas dasar prinsip sentralitas. Memiliki konstitusi Korea Utara menjamin perlindungan HAM dan mendefinisikan DPRK sebagai kediktatoran demokrasi rakyat. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Dalam praktiknya, pemimpin tertinggi yang bernama Kim Jong-un memegang kontrol mutlak atas pemerintahan dan juga negaranya. Banyak peraturan yang mengekang kegiatan masyarakat dan juga kehidupan masyarakatnya yang masih diawasi secara ketat oleh pemerintah. Sistem pemerintahan Korea Utara juga berbeda dengan Korea Selatan, yang bersatu dengan negara Korea Selatan pada awalnya, tetapi berpisah pada tahun 1948. Hal ini berujung pada Perang Saudara yang berlangsung pada tahun 1950. Hingga saat ini, negara Korea Utara berdiri sendiri dan resmi terpisah dari Korea Selatan. Yang ketiga, budaya Korea Utara. Budaya Korea Utara dipengaruhi oleh sejarah dan ideologi politik yang ketat, terutama oleh Partai Buruh Korea yang mengendalikan semua aspek kehidupan sosial dan budaya. Seni dan sastra di Korea Utara dikendalikan sepenuhnya oleh negara dan Partai Buruh Korea dengan tujuan untuk mempromosikan ideologi Juche dan kepatuhan terhadap pemerintahan. Selama masa penjajahan Jepang dari 1910 hingga 1945, Korea mengalami penindasan budaya yang mendalam. Jepang menerapkan kebijakan asimilasi budaya, memaksa bangsa Korea untuk mengadopsi bahasa, sistem, nama keluarga, dan agama Jepang, serta menghentikan penggunaan bahasa Korea di berbagai aspek kehidupan. Meski demikian, budaya Korea tetap kuat dan terus berkembang, dengan beberapa elemen budaya seperti permainan massal, yang merayakan sejarah dan ideologi Partai Buruh Korea. Korea Utara juga menunjukkan tindakan keras terhadap ekspresi budaya pop asing, termasuk mode dan gaya rambut yang dianggap tidak sesuai dengan standar budaya sosialis. Warga yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman yang berat, termasuk penahanan dan penjara. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan kesepakatan ideologis di tengah masyarakat. Agama di Korea Utara juga dipengaruhi oleh sejarah dan politik. Meski konstitusi Korea Utara menyatakan bahwa kebebasan beragama diizinkan, pada praktiknya berbeda. Sebagian besar penduduk Korea Utara dianggap tidak beragama dari sudut pandang agama Barat. Tetapi agama-agama tradisional seperti Buddha dan Konghucu masih memiliki dampak pada kehidupan kerohanian. Penganut agama Buddha diberi dana terbatas pemerintah untuk mempromosikan agama tersebut, sementara kegiatan keagamaan bebas dibatasi. Secara keseluruhan, budaya Korea Utara dipengaruhi oleh sejarah, ideologi politik, dan kontrol pemerintah yang ketat, dengan fokus pada mempromosikan ideologi Juche dan kesepakatan ideologis di tengah masyarakat. Kondisi pemerintahan di Tiongkok saat ini merupakan pemerintahan dengan satu partai yang dikenal dengan Republik Rakyat Tiongkok. Negara ini merupakan negara besar dengan peradaban tinggi dan berumur ribuan tahun, yang memiliki sejarah panjang dan unik. Tiongkok juga memiliki sejarah politik yang menarik, yang penting untuk dipelajari. Pada masa kini, Tiongkok telah mengalami perubahan dari imaji sebagai negara komunis ke sebuah negara yang lebih adaptif dengan ekonomi kapitalis. Pemerintah Tiongkok di masa pemerintahan Xi Jinping telah mengalami perkembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan hubungan internasional. Tiongkok juga memiliki kekuasaan geopolitik yang sangat strategis, terletak di antara banyak negara sehingga akses untuk menjalin hubungan kerjasama
dapat dijangkau dengan mudah. Lalu, pemerintahan Tiongkok masih tetap menjadi pemerintahan satu partai yang memiliki kondisi geopolitik yang sangat menguntungkan dan berbatasan langsung dengan wilayah seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika Timur, Afrika Utara, dan Eropa. Tiongkok juga memiliki banyak penduduk yang berada di rentang masa produktif yang akan lebih menunjang kegiatan industrialisasi yang sedang berjalan. Sebagai pemerintah satu partai, Tiongkok masih mengalami pasang surut dan perebutan kekuasaan. Namun dalam perkembangannya, masyarakat Tiongkok, para cendekiawan, para politikus, dan juga para elit partai masih belajar. Yang kedua, negara Tiongkok. Sistem kepartaian di Republik Rakyat Tiongkok adalah sistem multipartai, di mana Partai Komunis Tiongkok atau PKT membentuk pemerintah pusat dan pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. PKT dan 8 partai lainnya membentuk Front Persatuan yang kemudian membangun Republik Rakyat Tiongkok. Tetapi hanya PKT yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem politik Tiongkok mengizinkan partisipasi 8 partai lainnya dalam politik, tetapi mereka sangat dibatasi di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Tiongkok. Mereka memiliki kekuatan terbatas di tingkat nasional dan tunduk patuh dan taat pada PKT. 8 partai ini memiliki wakil-wakil di MPR dan juga memiliki kekuasaan eksekutif dalam jumlah yang terbatas. Sistem pemerintahan Tiongkok dikenal dengan pendekatan yang unik dalam menggabungkan elemen-elemen dari politik komunis dengan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. Ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk mencapai keseimbangan antara keadilan sosial dan kemajuan ekonomi. Sistem ini juga mencakup pendekatan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sistem pemilu di Tiongkok menggunakan sistem PR, varian daftar tertutup, yang merupakan metode yang paling tidak proporsional karena bersifat bias partai besar. Negara ini memiliki ambang batas parlemen sebesar 10% yang tidak berlaku bagi calon anggota parlemen independen. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan Tiongkok mencerminkan upaya mencapai keseimbangan antara prinsip-prinsip komunis dan ekonomi kapitalis dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Lalu ada sistem kepartaian di Tiongkok. Sistem kepartaian di Tiongkok juga dikenal sebagai sistem kepartaian satu partai, yang merupakan sistem politik di mana hanya satu partai politik yang diizinkan untuk beroperasi secara legal. Sistem ini diperkenalkan oleh Partai Komunis Tiongkok atau PRC setelah mereka mengambil kekuasaan pada tahun 1949 dan telah berlaku hingga saat ini. Sistem kepartaian satu partai ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan politik, pengambilan keputusan, dan pengorganisasian masyarakat. Sistem kepartaian satu partai di Tiongkok memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, kontrol pemerintah. Partai Komunis Tiongkok memiliki kontrol penuh atas pemerintahan dan organisasi masyarakat. Ini mencakup pengambilan keputusan penting, pengaturan politik, dan pengorganisasian masyarakat. Yang kedua, pengaturan masyarakat. Sistem ini juga mencakup pengaturan masyarakat, di mana partai memiliki peran penting dalam pengorganisasian masyarakat dan pengaturan aktivitas masyarakat.
Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam sistem kepartaian satu partai, partai memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan penting, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat masyarakat atau daerah lokal. Secara keseluruhan, sistem kepartaian satu partai di Tiongkok mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kontrol pemerintah dan pengaturan masyarakat. Dengan Partai Komunis Tiongkok memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian masyarakat. Lalu selanjutnya ada kondisi sosial budaya di Tiongkok. Sosial budaya Tiongkok mencakup berbagai aspek yang membentuk identitas dan perilaku masyarakat Tiongkok, termasuk nilai-nilai, tradisi, dan praktik sosial yang unik. Sosial budaya ini sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme, sebuah sistem filosofis dan etika yang dikembangkan oleh Konfusius. Konfusianisme mencakup prinsip-prinsip seperti rasa hormat terhadap orang tua, kebersamaan, dan keadilan sosial. Konfusianisme memiliki pengaruh yang signifikan pada sosial budaya Tiongkok yang mencakup: pertama, rasa hormat terhadap orang tua. Konfusianisme menekankan pentingnya rasa hormat terhadap orang tua dan anggota keluarga yang mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat dan kesetiaan terhadap keluarga. Yang kedua, kebersamaan. Konfusianisme mendorong kebersamaan dan kerjasama antar individu dan kelompok. Ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat dan kerjasama yang saling mendukung. Ketiga, keadilan sosial. Konfusianisme menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan. Ini mencerminkan nilai-nilai yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, sosial budaya di Tiongkok sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme yang mencakup nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap orang tua, kebersamaan, dan keadilan sosial. Konfusianisme menjadi dasar dari sosial budaya Tiongkok dan mempengaruhi praktik sosial, nilai-nilai, dan tradisi di negara ini. Berikut ini merupakan gambaran dari kondisi sosial budaya di Tiongkok yang diperlihatkan melalui beberapa aspek. Di bagian atas gambar, terdapat gambar bangunan berbentuk pagar tinggi yang menggambarkan kemajuan ekonomi dan infrastruktur di Tiongkok. Di bagian bawah gambar terdapat gambar orang-orang yang bermain bola basket yang menggambarkan aktivitas olahraga dan kehidupan sehari-hari di Tiongkok. Di samping itu, terdapat gambar bangunan berbentuk pagar tinggi yang menggambarkan kemajuan ekonomi dan infrastruktur di Tiongkok. Di bagian bawah gambar terdapat gambar orang-orang yang bermain bola basket yang menggambarkan aktivitas olahraga dan kehidupan sehari-hari di Tiongkok. Selain itu, gambar juga menunjukkan beberapa budaya yang terdapat di Tiongkok seperti gambar mandi dengan banyak air yang menggambarkan budaya mandi, gambar papan tulis yang menggambarkan budaya penggunaan papan tulis, dan juga gambar kek lapis atau kue lapis yang menggambarkan budaya kue lapis. Gambar ini menggambarkan kondisi sosial budaya di Tiongkok yang memiliki kemajuan ekonomi dan infrastruktur, serta berbagai budaya yang terdapat di negara Tiongkok tersebut. Begitulah tadi pemaparan dari masing-masing negara, yaitu Tiongkok dan juga Korea Utara, yaitu ada kondisi kepartaian negara, lalu ada kondisi perpolitikan dan pemerintahan negara tersebut, dan juga yang terakhir ada kondisi sosial budaya dari masing-masing negara, yaitu Tiongkok dan juga Korea Utara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.